Halo semuanya, kembali lagi di channel Kepoin Data. Oke, kali ini kita akan belajar tentang modul PyTorch. Jadi sebelum kita akan masuk di deep learning, kita belajar dulu nih model PyTorch lebih dalam. Nah, kita akan belajar satu persatu, mulai dari tensor ya. Jadi kalau di PyTorch ini adalah bertujuan untuk membuat sebuah dimensi baru yang digunakan untuk pemrosesan deep learning agar deep learningnya itu lebih mudah dalam mencerna suatu data kita gitu. Dan di sini ada contohnya ya dari Torch tensor. Jadi kita bisa melihat scalarnya dari data yang diinputkan, ternyata datanya itu dalam bentuk tensor ya. Lalu di sini kita bisa membuat sebuah vektor. Vektornya itu kayak sebuah matriks gitu, tapi ini masih satu matriks ya. Dan ternyata kalau buat vektor hanya dikasih list saja di dalamnya. Contohnya adalah di sini 7,7. Kemudian selain itu kita bisa melihat dimensinya. Jadi kalau di suatu torch kita kan ada beberapa dimensi tuh, ada membuat sebuah dimensi. Nah, di sini kita bisa mengeceknya menggunakan ndim, di mana dimensi dari torch sebelumnya adalah 2 dimensi ya. Nah, kemudian kita bisa melihat lagi atau membuat sebuah matriks dari torch. Contohnya di sini ya, ada 7,7 dan juga 8,8. Dan kalau misalnya kita lihat dimnya itu berarti ada 2 ya, endimnya. Kita bisa lihat ada 2. Terus size-nya ada 2,2, yaitu 2,2. Seperti itu ya. Lalu kita di sini bisa lihat kalau misalnya scalar itu kan tadi ya hanya 7, terus kalau vektor itu bisa menjadi seperti ini, horizontal atau vertikal, kemudian kalau matrix itu seperti ini. Kemudian semuanya itu bisa kalau di-convert lagi menjadi tensor, ternyata kalau tensor ini seperti ini ya jadinya, kayak gitu. Jadi di dalam matrix itu ada suatu list, nah itu yang dinamakan tensor dalam bentuk datanya. Oke, lalu di sini kita bisa membuat sebuah random, di mana randomnya itu dilakukan seperti ini ya, torch.rand dengan size-nya 3 kali 4. Jadi outputnya seperti ini ya, 3 kali 4, seperti itu. Kemudian kita bisa membuat sebuah zeros value, di mana dalamnya itu jadi seperti matrix. Kita setting 3 kali 4. Nah, zeros ini buat apa sebenarnya? Nanti itu kalau misalnya teman-teman membuat deep learning, kan nanti mencari suatu nilai loss function. Nah, loss function itu akan di restart setiap iterasinya menggunakan zeros ini. Terus ada once juga ini biasanya kalau misalnya di kemarin, kalau teman-teman udah lihat video dari text itu, prediction text, nah itu kan ada once itu. Nah biasanya itu dilakukan kayak pending, contohnya, itu bisa dilakukan. Kemudian di sini kita bisa melakukan range, ya ini range pada umumnya ya. Jadi kayak 0, terus akhirnya 5 dengan step yang 1. Tapi di sini ada keunikannya di mana bentuknya itu ya torch ini ya. Torch itu ini keunikannya adalah ada di dalam list gitu. Oke. Kemudian di sini kita bisa mendesain data kita yang kita gunakan. Contohnya di sini tipe datanya kita bisa setting nih. Tapi dalam defaultnya itu adalah float 32. Kemudian kita bisa menggunakan device-nya. Jadi kalau misalnya di PyTorch itu ada namanya device ya. Di situ ada CPU atau biasanya itu orang-orang pakai NVIDIA untuk menjalankan suatu tensornya. Nah, NVIDIA itu biasanya bisa dilihat di sini. Kita bisa lihat di connect ini. Dan di sini itu ada pengecekannya, itu kayak pakai NVIDIA atau apa gitu. Nanti bisa milih sih GPU, T5 dan lain sebagainya. Ini belum aku jalankan jadi nggak kelihatan ya, kayak gitu. Nah, lalu kita bisa melakukan perkalian antar tensor. Jadi
Ini kan datanya. Terus kita coba jumlahkan, jadi itu akan terjumlahkan keduanya gitu. Lalu kita perkalikan. Jadi ini dikali dengan hasil yang ini ya, penjumlahan itu, dan hasilnya adalah 170 130. Ini tambah ini 17 13 dikali 10. Selanjutnya kita bisa lihat lagi shape-nya lagi ya. Tadi kan cuma 2 hanya ini. Nanti kalau misal ditambah 3 itu ada 3 size ya. Lalu 3 size ini kita akan coba perkalikan. Ternyata bisa ya dikalikan tensor dengan tensor, yaitu ini dikalikan dengan dia sendiri, yaitu 1 4 9. Ingat ya, 1 2 kali 2 4, 3 kali 3 9. Kemudian ada yang matmul. Nah, matmul ini juga penting ya teman-teman. Jadi kan kita nanti di plotting itu kan membuat sebuah matriks, kedua matriks. Nah, kedua matriks ini nanti akan diperkalikan sehingga mendapatkan suatu hasil satu matriks kayak gitu. Nah, di sini kalau kita lihat matmul, di mana kita menjumlahkan kedua hal ini ya. Jadi 1 plus 9 ditambah 4, hasilnya 14 kayak gitu. Simple ya. Nah, lalu di sini kita akan mencoba perkalian matriks, di mana ada tensor A dan juga tensor B. Di sini kita akan membuat sebuah contoh tensor dengan tipe data float. Ada 2 hal ini ya. Kita akan melakukan matmul, dan ternyata ini tuh nggak bisa ya kalau misalnya kayak gini tuh. Nah, ini ada error matmul, mat1 and mat2, shapes cannot be multiplied. Atau 3 kali 2 dan 3 kali 2. Nah, itu nggak bisa ya ternyata ya untuk melakukan matmul seperti itu. Lalu harus apa yang kita lakukan? Ternyata kita itu harus mengubahnya menjadi transpose. Jadi kita harus milih salah satu yang akan ditranspose. Jadi kita bisa melakukan tuh matmulnya. Dan ternyata setelah kita transpose hasilnya seperti ini ya, ada 10, 8, 11, dan lain sebagainya, dan tidak error ya. Oke. Lanjut kita akan mencoba melakukan linear simple aja sih. Jadi di sini ada random tensor. Terus di sini kita akan membuat weight from input hidden layer, di mana weight hidden-nya itu ada sekian. Terus ada bias hidden 01,02 di awal ini, terus hidden layer to output ada 0,4 dan 0,5. Bias layernya adalah 0,3. Jadi ini masih contoh sederhana aja ya, bukan yang kompleks. Nanti kita akan belajar lebih kompleks lagi. Kemudian di sini kita melakukan word propagation. Word propagation itu apa? Kita nggak belajar detail hari ini. Dengan rumusnya seperti ini ya. Sesuai dengan yang di atas, X A transpose plus B kayak gitu. Nah, hidden inputnya itu contohnya gimana sih cara kerjanya? Jadi ada seperti ini, lalu dilakukan dot ya, ini input terus hiddennya seperti ini, dan nanti ditambahkan juga jadi B hidden. Jadi logiknya ini itu seperti ini input di dot atau perkalian gitu maksudnya, terus dikali dengan V hidden, lalu dijumlahkan dengan B hidden kayak gitu ya. Nah, kita coba melakukan random juga dengan manual set gitu. Lalu kita menggunakan modul NN, yaitu neural network linear. Tapi kita lagi-lagi nggak ngedalamin ini ya, hanya sekilas tahu aja. Dengan ada jumlah fiturnya 2 dan juga out fiturnya ada 6 gitu. Ternyata hasilnya seperti ini ya, kalau kita pakai. Nah, kayak gitu ya. Kita lagi-lagi nggak dalamin itu. Next, kita akan scratch suatu modelnya di video selanjutnya. Lalu kita bisa melakukan aggregation dari tarts, di mana kita buat sebuah arrange dulu. Lalu kita mendapatkan min max-nya. Kemudian ini stepnya 2 ya. Jadi ada 0, 2, 4, 6, 8. Kemudian kita melihat min-nya. Nah, kalau misalnya kayak gini tuh tidak work kalau misalnya datanya itu nggak float ya. Jadi keunikannya dari torch ini lebih baik kita mengubah data kita menjadi float seperti itu. Nah, kalau misal float itu bakal work ya. Makanya di sini kita harus mengubah kalau ingin mencari rata-ratanya, type torch.float32, lalu kita mendapatkan suatu min-nya.
Sekarang kita bisa melakukan positional, di mana ini ada datanya ya, 0 sampai 10. Kemudian di sini kita bisa melihat argmax-nya dan argmax-nya. Argmax itu apa? Range maximum dan range minimum kayak gitu. Jadi kalau di sini kan maksimumnya tentunya 9 ya. Terus max tensornya itu ya 0 kayak gitu. Jadi yang awal sama yang akhir seperti itu sih. Kemudian di sini kita bisa mengubah tipe data dengan cara tensor type tarts integer 8. Simple ya. Nah, ini yang paling penting nih. Jadi bisa melakukan squeeze dan unsqueeze. Tujuannya apa sih? Jadi kalau misalnya model itu kita diminta untuk membuat sebuah dimensi menjadi satu gitu. Nah, dimensinya itu berguna untuk mengkalkulasi data kita agar diproses oleh deep learning atau model kita gitu. Nah, di sini contohnya, kalau misalnya kita awalnya kan gini, berderet seperti ini. Nah, kalau misalnya kita unsqueeze dengan dimensi, ini dimensi ya, dimensi 1, maka outputnya seperti ini, ke bawah gitu ya, dan ada kotak-kotaknya. Ingat ya, kalau tensor itu ada kotak-kotaknya. Kalau misal kayak gini berarti satu dimensi, kalau misalnya ada kotak terus, kalau misalnya seperti ini, berarti 2 dimensi ya, kayak gitu. Nice. Lalu kita bisa kembalikan lagi dalam bentuk squeeze ya. Squeeze-nya itu nanti outputnya seperti ini. Nah, simpel ya. Lalu kita bisa melakukan stack pada data. Jadi stack ini kayak kita punya data nih. Terus kita melakukan stacking. Stacking ini dari x, x maksudnya apa? Maksudnya itu kita membuat sebuah dua hal gitu, dua baris dengan dimensinya 0. Nah, di sini nanti kita range-nya itu akan sama ya outputnya ya. Itu kegunaan dari stack. Lalu di sini ada indexing. Jadi kita yang awalnya kan datanya itu 1 sampai 10. Nah, kita itu bisa ngebagi 1 sampai 10 itu akan berisi berapa baris atau gimana sih shape atau metriknya. Nah, kita bisa melakukan settingnya dari reshape-nya gini. Dari 1, 2, 3, 3. Berarti artinya adalah ini ya. 3, ini kan 3, terus ke bawahnya 3. Nah, kayak gitu maksudnya reshape matrix. Lalu ada indexing bracket. Sebenarnya ini sama ya, kayak indexing list pada umumnya. Jadi kita bisa ambil dari matrix 0 ya. 0-nya kan di sini, terus 1. Nah, berarti di sini ya. Nah, gitu teman-teman cara untuk mencari indexing nanti. Kemudian di sini ada contohnya di mana 0 tuh 1 sama 1 tuh 1. Contoh ya, 0 tuh 1. Lihat ini 258. Kita lihat 258 berarti ke bawah ya. Nah, kayak gitu caranya. Terus ada 1 tuh 1 berarti kita mendapatkan angka 5 ya. Karena ini berapa? 1 tuh 1. Kayak gitu ya. Kan 0, 1, 2, 0, 1, 2. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya di sini kita akan mengubah data array itu tensor. Lagi-lagi kita kalau misalnya di learning itu nggak bisa ya untuk melakukan array ya. Tapi kita menggunakan tensor. Karena kalau tensor itu dia mirip array sih. Cuma dia itu bisa membuat sebuah bracket bermacam-macam atau batch bermacam-macam gitu agar model itu bisa lebih mudah mencerna data kita. Lalu di sini ada NP range 1, 10 dan sebagainya. Ya, ini outputnya ya. Terus kita torch from NumPy. Kita ubah menjadi tensor kita. Nah, kayak gini ya. Dari sini sebenarnya nggak kelihatan sih, tapi ya struktur datanya itu udah berbeda sebenarnya gitu. Terus kita balik lagi ke device. Jadi kalau misalnya di learning kita itu memilih sebuah device, tapi biasanya kalau di learning itu lebih bisa jalan kalau kita menggunakan NVIDIA SME. Jadi teman-teman harus download dulu tuh NVIDIA-nya seperti apa untuk menggunakan GPU-nya kayak gitu. Nah, di sini tuh kalau misalnya GPU biasanya ada namanya CUDA. CUDA itu adalah sebuah device yang bekerja untuk deep learning.
atau bisa available lah ke deep learning. Nah di sini kan aku udah install nih. Kalau teman-teman mau ngecek apakah udah ada kudanya itu, ya udah di torch.kuda is available. Ternyata true ya, udah ada. Terus di sini kita bisa melakukan switch yang awalnya itu jika torch kuda is available, maka kita ganti kuda ya. Kalau misalnya tidak, kita ubah ke CPU kayak gitu. Jadi ada dua opsi sih sebenarnya. Kita bisa pakai CUDA atau CPU. Tapi kalau secara kombinasi itu lebih better pakai CUDA ya, karena nggak mengganggu jalannya sistem yang lain kalau kita menggunakan CPU. Oke, itu aja dari saya untuk pembahasan tentang PyTorch fundamental. Jadi kita akan belajar ini dulu, dan next video kita akan mulai mencoba mendalami model menggunakan PyTorch. Oke, stay tune aja di video next time dan stay terus sampai akhir ya tentang pembelajaran deep learning ini. See you again semuanya. Bye bye.